Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Mazmur pasal 30. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Saya memberi tema Tuhan saya mau meninggikanmu. Jadi si pertama ini bagaimana Daud di dalam bait suci Allah mempersembahkan nyanyian. Jadi Daud tidak meragukan pentabisan bait suci. Itu bait suci rumah di sini bisa ditulis satu kosakata. Maka di sini kita melihat nyanyian Mazmur untuk pentabisan bait suci dari Daud, maka dibuatlah Mazmur pasal 30. Jadi untuk memuliakan pentabisan bait suci, maka dia membuat satu Mazmur. Jadi seperti kita membeli ke satu rumah dan rumah ini dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua itu benar-benar memberitakan tentang bait suci, yaitu di saat Daud dalam usia lanjut, dengan seumur hidupnya, dengan kekuatannya, dia mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun bait suci. Dan berkata kepada Tuhan, mau bertinggal di dalam bait suci Tuhan sampai selama-lamanya. Dan saya tuh mencari dan mencari. Dan sampai di akhir usia lanjutnya, dia tuh semua persiapan untuk membangun bait suci Allah diberikan kepada anaknya Salomo. Jadi dengan seluruhnya untuk mempersiapkan untuk ada rancangannya dan diperlihatkan, dan sampai bahan-bahan untuk membangun bait suci Tuhan sampai banyak sekali. Hanya menunggu anaknya Salomo untuk membangun bait suci. Maka di sini dia membuat satu Mazmur, yaitu Mazmur pasal 30, yaitu satu nubuat tentang pembuatan bait suci. Ayat pertama, Mazmur nyanyi untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku sukacita atasku. Aku akan memujimu karena Engkau telah menaikkan aku daripada musuh-musuhku. Engkau meninggikan aku. Dan di saat kita berperang kepada musuh-musuh kita dan Tuhan menarik kita ke atas dan membangkitkan saya dan menarik saya ke atas, maka saya tentram dan damai dan menarikkan saya dan meninggikan saya lebih tinggi lagi. Ya, ini Mazmur ini yang dipikirkan atau yang direnungkan oleh Daud ya. Jadi firman ini yang paling istimewa, yaitu bagaimana dia mempersembahkan ya bait suci. Dan belakang ini banyak staf gereja kita yang pindah rumah. Dan dari rumah ini banyak ya wah tentang pindah rumah. Dan kita merasa keluarganya itu
sangat bagus ya, rumahnya direnovasi maksudnya. Dan saya banyak pergi ke tempat orang yang sudah pindah rumah. Kebiasaan yang dilakukan ini pergi ke rumah orang yang pindahan, dan kita kebaikan tuh memuji tempat ini sangat bagus. Dan kalau seandainya tembok ini dibongkar akan beda, dan segala perhiasan perabotannya itu sangat bagus. Jadi pemilik rumahnya, tuan rumahnya dan tamunya juga sangat senang. Ini yang kita alami. Dan kalau Daud ini berbeda ya. Dan di tempat ini saat banyak orang memuji Daud. Dan banyak orang berkata, Daud kamu sangat hebat, raja kamu sangat hebat. Dan ini bangunan ini sangat bagus. Dan Daud berkata, sebenarnya saya sangat rendah. Ini benar-benar perasaannya yang paling dalam. Dan banyak orang datang memuji saya. Tapi sebenarnya saya sangat rendah. Tapi Daud sama orang lain sangatlah berbeda. Dia seorang raja. Itu 1-3 Parisa juga Babylon. Yesus Babylon yang besar dengan tenaga yang besar dan yang kekuatan ini saya berkata, saya yang hebat, saya mengandalkan saya. Dan sudah berkata begini, dia gila ya, membicarakan tentang Raja Babylon. Dia berdeklarasi tentang ketinggian kehebatannya. Tetapi Daud merendahkan diri dan berkata dia rendah. Mohon Tuhan membantu kita. Di saat orang memuji kamu, kita mesti rendah dan merendahkan diri kita. Jadi di sini Daud ingin memperlihatkan kerendahannya, dan masih banyak bermacam kerendahannya, merendahkan diri. Di saat musuh menurunkan merendahkannya, maka Tuhan meninggikannya. Dan di saat dia dikejar di dalam pengejaran sampai nyawanya hampir hilang dan sakit hampir mati. Ayat 2, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Ayat 3, Tuhan Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Di saat banyak orang memujinya, di bahasa Kantonis ya selalu membuat kosakata yang sangat kuat. Boleh katakan saya dikejar sama musuh saya itu sampai celana saya hampir kedodoran ya. Ibarat kosakata dari bahasa Cina ya. Saya di dalam kesakitan penyakit, hampir nyawa saya melayang, dan Tuhan menolong saya. Jadi semua kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Dan dia berkata, di saat Tuhan tidak menyelamatkan, menjaganya, maka dia juga tidak bisa melakukannya. Maka dia dengan statusnya sebagai raja, dia berkata begitu. Ayat keempat, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Ayat keempat dikatakan menyanyikan nyanyian mazmur. Di ayat 9 juga menyanyikan pujian, dan
ayat 12 itu berterima kasih sama dengan satu kosakata. Di dalam kasus itu Ibrani itu tentang puji-pujian itu satu sama itu memuji, yaitu berterima kasih, yaitu mengaku dosa. Dan maka kita berkata kita memuji Tuhan. Itu satu tujuan yang berbeda. Tuhan, saya memujimu karena Engkau penuh kasih dan karunia. Karena karakternya Tuhan baik. Tuhan, saya memujimu karena Engkau sudah menyelamatkan saya ini. Tuhan, saya memujimu karena saya sangatlah tidak baik, saya banyak permasalahan, tapi Engkau menjaga kami. Ini yang Daud perlihatkan keadaan ini. Maka di sini katakan berkata kepada semuanya, kita semua hidup kita untuk memuji Tuhan. Yaitu karena Tuhan juga suka murka. Tapi ini di tengah-tengah ini, tapi itu dalam kasih karunia Tuhan di dalam diri kita selama-lamanya. Kenapa kita banyak permasalahan? Sebenarnya kita sendiri ada permasalahan. Sebenarnya Tuhan, di saat Tuhan mengajar kita dan Tuhan langsung menyelamatkan kita. Di saat kita bisa mempersembahkan, membuat bait suci dan juga memberikan persembahan, di saat orang memujinya dan dia berkata saya sangat rendah, kamu sebenarnya mesti memuji Tuhan. Kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Tadi kelima sudah selesai dibicarakan. Di sini dalam membuat satu persembahan membangun bait suci dan membicarakan tentang bagaimana dia rendah dan berbicara dan bertambah rendah, dan Daud membicarakan dalam hatinya yang paling rendah. Di saat dia sakit dan dikejar sama musuh. Dan di sini Daud berbicara di ayat ke-7. Di ayat 6. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Bisa kita merasa semuanya baik-baik saja dan tidak tergoyahkan, dan merasa kita sangat kokoh, dan mendadakkan ada angin badai dan ada perubahan. Ayat 7, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Dan dia berkata, Tuhan, semuanya baik-baik saja. Saya merasa semua pun baik-baik saja dan aman. Dan tidak ada satu hal pun yang bisa menggoyahkan saya. Tetapi mendadak. Dan saya merasa semua ini karena perlindungan dari tangannya Tuhan. Ya, saya itu merasa ini semua ini karena seluruhnya itu berubah. Dan akhirnya semua kacau balau. Dan di balik semua itu banyak permasalahan. Sebenarnya permasalahan itu ada di dalamnya, dan merasa tidak tentram dan tidak damai, dan merasa damai dan tentram dan oke.
Saya tidak ada masalah. Tidak ada orang bisa menggoyahkan saya. Dan di saat dia berpikir begini dan Tuhan turun tangan, dari jikalau Daud tidak menyatakan, dia tidak ada orang pun yang tahu. Tapi Daud tahu di dalam hatinya ada terjadi permasalahan, maka semua juga akan terjadi. Dia permasalahan ini kemungkinan kedua ini terjadi, yaitu di saat Daud merebut istrinya Uria. Daud seumur hidupnya bagaimanapun dia, dimanapun dia, dan Tuhan membuatnya dia berhasil. Di saat dia berbuat dosa dan anaknya memperkosa adiknya dan adiknya membunuh abang, dan juga Daud dikejar oleh anak yang ingin membunuhnya, maka permasalahan itu terjadi. Dan Daud di seumur hidupnya banyak permasalahan ini terjadi. Dan di saat Daud ingin menghitung rakyatnya, dan panglima tentaranya berkata, dan ini tidak baik, itu Yoab. Dan dia berkata, Tuhan akan melindungi kita. Bisa kita menghitungnya dengan begini akan terjadi permasalahan. Tapi Daud tidak mau mendengar nasihat Yoab. Dan di saat Yesus sudah menghitung rakyatnya, dan Tuhan menurunkan wabah penyakit. Dan wabah penyakit itu, siapa yang tahu kalau wabah penyakit itu bisa keluar? Dan seperti kita saat ini juga ada wabah penyakit, itu COVID-19. Jadi semua perasaan Hong Kong ini tidak stabil ya. Sebenarnya di Hong Kong oke. Jadi kita di sini lihat dari seluruh dunia, kita melihat ini ada gelombang yang keempat. Sebenarnya gelombang yang keempat ini lebih tinggi daripada gelombang yang tiga. Jadi kita pertama, di awal pertama itu kita sangatlah tegang. Dan awal tahun ini juga sebenarnya tegang. Dan kita tuh sampai sekarang tuh merasa oke, dan seperti orang Hong Kong juga merasa baik-baik saja. Tapi seluruh dunia kita melihat dari 2 tahun yang lalu, kita melihat lebih tidak baik daripada 2 tahun yang lalu. Ini ada satu virus wabah penyakit. Kita melihat itu satu virus penyakit. Dan kita melihat juga sama tetap juga satu virus penyakit. Itu ada satu masalah yang lain, dan itu tentang dunia kegelapan yang kita tidak tahu. Dan ini sama seperti Daud, mazmurnya Daud di pasal ini. Dia tahu permasalahan ini terjadi di dalam hatinya, yang satu permasalahan yang terjadi. Dan sebenarnya orang lain sebenarnya bukanlah tidaklah tahu. Dan sebenarnya Daud sangat paham. Dan kata bersama berkata, kamu sangatlah tidak baik ya. Dan sebenarnya kamu tidak berkata ini tidak baik, dan Daud berkata begini tidak baik. Dan merasa sendiri sangat hebat dan merasa oke. Nah disitulah terjadi permasalahan. Bisa saya masih kecil lah, di saat main catur ya, ada satu perasaan.
Dari kecil saya main catur sampai saya sekolah atas ya, SMA. Dan di saat saya merasa saya sangat hebat, tapi keadaan berubah dan perasaan ini sangat mendalam. Dan di saat keadaan sangat baik dan merasa sangat stabil, dan di saat saya itu merasa oke dan bagus ya, merasa paling hebat, dan di saat itulah saya kalah. Dan di saat itu kita jalan ini salah jalan, tidak dengan hati-hati berjalan. Dan dalam hati saya sebenarnya tahu, di saat saya merasa saya sangat hebat dan berhasil, dan saya tidak sampai bodoh berkata kenapa saya bodoh, saya melakukan salah jalan. Sebenarnya kita main catur, sebenarnya kita ingin mengenal teman, dan main catur ada yang menang dan ada yang kalah. Dan jadi di saat kita dalam keadaan kalah, dalam hati kita sebenarnya kita sangat paham kenapa bisa kalah. Seperti Mazmur ini sama. Sepertinya saya tuh sangat kokoh, tapi di saat saya keluar saya tidak jatuh, saya jatuh ya. Daud banyak kesulitan dan kesakitan dan kematian, maka dia kokoh, maka dia di sini dia sombong, dan dia merasa kalau dia tuh sudah damai tentram dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Maka tangan Tuhan menjauh darinya, maka masuk di dalam kesulitan, kesusahan. Dan di dalam Daud banyak sekali hal ini terjadi. Jadi saya di saat itu banyak kesulitan, maka kita lebih lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi di saat kita tidak bermasalah, ada tentram, maka banyak terjadi hal yang terjadi. Kita setiap orang juga banyak yang sama. Di situ kita berpikir pada Tuhan dan kita juga berkata, Tuhan bagaimana kita melakukannya. Dan satu perumpamaan ya. Ada orang di saat dia tidak ada pekerjaan, dia datang pada renungan pagi ya. Dan banyak orang begini. Dan saya tidak berkata kalau semua orang tidak punya pekerjaan. Dan di saat ada orang ya di dalam kerjaan itu sudah ada pekerjaan, dan dia hilang. Dan hilang sampai bertahun-tahun. Dan sampai lagi kembali di saat dia tidak ada pekerjaan lagi. Jadi dengan begini, apakah Tuhan akan membuat kamu ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan? Jadi dengan begini membuat Tuhan tidak tahu bagaimana berbuat. Jadi di saat kamu dalam kesulitan, kamu sangat senang untuk datang mencari pada Tuhan, dan Tuhan senang melihatnya. Dan kamu terus berdoa supaya kamu mendapatkan kerjaan, dan Tuhan membuat kamu ada pekerjaan. Dan di saat kamu ada pekerjaan, maka kamu hilang. Dan kamu di saat tidak ada pekerjaan, kamu datang lagi. Dan sesudah kamu berbalik lagi, dan Tuhan berkata bagaimana? Dan Tuhan berkata, kamu sangat kasihan, saya akan membantu kamu. Dan di saat kamu dibantu dan kamu tidak datang lagi mencari Tuhan. Jadi begini. Jadi kita mesti bagaimana Tuhan bagaimana terhadap kita. Waktu di saat kita dalam keadaan susah, kita datang mencari Tuhan. Di saat kita baik, sukses, dan kita lebih lagi untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini reaksi ini sangat baik. Jadi di saat
keadaan kamu bertambah baik, tambah sukses, dan kamu datang mencari Tuhan. Dan inilah Daud, di saat dia ingin membuat bait suci, dengan sekuat tenaganya dia membuat bait suci dan berkata, saya ingin membuat bait suci ya. Dan maka banyak orang datang berkumpul dan membicarakan tentang di saat dia bagaimana dia rendah dan berkata, saya ada sangat rendah. Dan semua ini karena kesombongan saya membuat saya begini. Dan saya melihat itu Mazmur 30, saya merasa di saat Daud di usia lanjut menulisnya, di saat Daud di dalam kedewasaannya, dia menulis bagaimana dia sangat rendah. Dan dia kadang berkata pada Tuhan, dan saya sudah mati seperti debu. Jadi sebagai debu, bagaimana saya memujimu? Tuhan, engkau tolonglah saya. Dan Tuhan datang sekali lagi untuk menolongnya. Dan yang terakhir ini sangat istimewa. Ayat 12, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Ini terjemahannya yang asli. Yaitu roh ini, yaitu memuliakan. Yaitu supaya menyanyikan mazmur bagimu. Dan buat saya tuh ke status saya, jabatan saya untuk memujimu. Di saat Tuhan memberkati saya, dan saat saya ada memuji Tuhan. Di saat Tuhan meninggikan saya, dan saya lebih lagi memujimu. Jadi kemuliaan dan status dan juga keadaan semua itu dari Tuhan. Yaitu roh saya tuh memujimu dan memuliakanmu. Dengan sepenuh hati dan kasih ini, dengan sepenuh hati saya memujimu. Dan memohon Tuhan membantu kita. Di saat di dalam keadaan baik ini kita terus pegang pada Tuhan, dan Tuhan sangat suka kalau kita datang untuk mencari Tuhan. Dan di saat kita ditinggikan dan kita sukses dan kita lebih lagi memuji Tuhan. Dan di saat orang lain memuji kita, kita mesti merendahkan diri kita dan membicarakan kita bagaimana rendah. Dan pikiran dan mata kita tuju pada Tuhan. Dan Tuhan, saya mau memujimu, saya mau meninggikanmu. Kamu Tuhan, engkau yang menarik saya narik ke atas. Maka kamu menarik saya ke atas dan saya memujimu. Mohon Tuhan membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Bagi Tuhan mengurapi kita. Haleluya. Dan saya mau menari dan memujimu.
Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Dengan roh kita memuji Tuhan dan percaya pada Tuhan. Ya, kita dengan seutuhnya kita memuji Tuhan. Dengan seutuhnya kita memuji Tuhan. Dengan seluruhnya kita mempersembahkan pujian, kita mempersembahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar kami mempersembahkan persembahan ini hingga memuji nama-Mu. Tuhan, kami dengan sepenuh hati seluruhnya kami mempersembahkan diri kita memuji-Mu. Di saat Mazmur Pak Daud hari ini, dan saya melihat semua kemakmuran dan semua keberhasilan karena dari tangan-Mu, karena Tuhan Engkau membuat seluruhnya dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kita tidak ada Tuhan, kami bagaimana sulitnya dan sengsara yang kami, dan bagaimana kami tidak ada tenaga. Tuhan, kami di sini berdiri, kami di sini sehat berdiri di sini, kami di sini ada napas di sini. Kami mau memujikan nama-Mu, kami memberikan kemuliaan besar padamu. Saudara-saudara semua, mari kita membuka mulut kita memuliakan nama Tuhan. Dan lebih banyak lagi kita meninggikan Tuhan kita lebih tinggi lagi. Kita dalam pujian kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, kita berikan kemuliaan yang besar, yang paling besar kepada Tuhan kita. Mari saudara-saudara semua kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau Tuhan yang paling besar, paling tinggi, Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menyelamatkan kami. Karena keselamatan yang dari-Mu, kami sudah mendapatkan keselamatan. Karena penjagaan-Mu, kami boleh di dalam COVID-19 ini, di dalam dunia ini banyak tempat masih dalam keadaan COVID-19 ini. Tapi Tuhan, Engkau menjaga Hong Kong. Apa baiknya kami
kami karena orang sekelompok orang yang mati di dalam dosa, tapi Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Kami mau membuka mulut kami untuk memuji Kamu. Jika kami tidak memuji-Mu, tapi batu-batu pun juga membuka mulut untuk memuji-Mu. Kami merenungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mendapatkan keselamatan. Dan maka kita di dalam keselamatan Tuhan dan perlindungan Tuhan, bagi kita semua membuka mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita satu persatu kita memuji Tuhan di tahun 2021 ini. Satu persatu kita hitung apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam diri kita. Kita mempersembahkan terima kasih dan memuji, karena Tuhan pantas kita puji. Satu persatu kita hitung, kita persembahkan kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk memberikan persembahan memuji dan berterima kasih. Jangan kita melakukan kesempatan ini Tuhan di dalam kesusahan ini, karena adamu Tuhan. Kami setiap orang, kami setiap keluarga, setiap anak-anak kami itu dalam perlindungan-Mu. Kami melihat kesehatan kami Tuhan, kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Saya melihat murid-murid saya tu dalam di kanker stadium 4 ini, tapi dia bagaimana bangkit untuk merayani-Mu. Kami berterima kasih, memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu di dalam perekonomian masa sulit ini. Anak saya mempunyai satu pekerjaan, mempunyai penghasilan. Kami memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berjimung, kami bisa gereja ini di dalam bersama dalam ibadah kebaktian ini ada anak-anak baru ya, dan saya melihat tuh satu dari kebaktian ini banyak, ada 20 orang yang untuk bertobat, untuk menerima Engkau menjadi juru selamat. Tapi banyak keluarga kami yang dia juga datang di dalam hadapan-Mu. Saudara-saudara semua, saya ingin mengundang kalian di dalam tempat kalian duduk, kalian bagi berdiri. Engkau berdiri untuk berdoa pada keluarga kamu yang belum percaya Tuhan Yesus, untuk keluarga kamu dan teman kamu dan keluarga kamu dalam keadaan ini. Walaupun di dalam mereka dan tidak ada pekerjaan apapun, ataupun temanmu yang yang ingin menikah, dan mereka berpikir untuk imigrasi ke tempat lain, tapi di sini belum ada Tuhan, tapi mereka jalan kegelapan dan mudah ditarik untuk pergi dari kuasa kegelapan. Tapi di kita tempat duduk kalian itu, kita berdoa untuk saudara atau teman kalian yang percaya pada Tuhan di dalam bait suci Tuhan. Tuhan pasti mendengar doamu. Tuhan, saya berdoa untuk keluarga saya yang belum mengenal-Mu. Tuhan, Engkau urutkan tangan-Mu, Engkau jamah mereka, ketuk pintu hati mereka satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus, kisah ini di setiap doa-doa kami Engkau mendengar. Setiap orang memohon padamu terhadap keselamatan untuk keluarga, Engkau mendengar. Tuhan, Engkau tahu di dalam hati mereka. Engkau tahu, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menciptakan. Hati mereka sangat mengasihi keluarga mereka. Banyak hati mereka itu sangat tergasa-gasa. Tapi Tuhan, di sini mereka Engkau mendengar permohonan kami, Engkau mendengar doa kami, Engkau pasti mendengar semua doa-doa kami dan permohonan kami, karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tinggi ya. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi Engkau bekerja. Tuhan, kami memuji-Mu dan memuliakan, karena Engkau yang sangat punya kasih, karena Engkau yang seutuhnya, karena Engkau Tuhan yang tinggi, yang tidak ada batasnya, karena Anda punya kasih karunia, penuh kasih karunia dan penuh murah hati. Dan kami memuji-Mu Tuhan, kamu pasti mendengarkan doa kami. Engkau pasti akan mendengarkan doa kami, akan menyelamatkan keluarga kami, supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan Yesus. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu.
Tuhan kami memuji-Mu. Dan sekali lagi dan sekali lagi. Dan lebih lagi memujinya. Dan di saat ini, jika saat ini kita memakai Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 3, kita dengan ayat ini kita berdoa, kita berdeklarasi, aku ini diganti menjadi nama kita. Ya, saya satu kata dan kalian satu kata, kita bersama-sama untuk bersama-sama membacanya Tuhan, yaitu aku ini kita ganti menjadi nama kita taruh nama. Dan habis ayat 1 sampai ayat 3 dan langsung kita loncat ke ayat 6. Dalam kesenangan aku dan itu kita ganti dengan kita tidak tergoyahkan. Tuhan, saya Korena akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menaikkan Korena ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku ke atas sukacita atas Korena. Tuhan Allahku, karena kamu Korena berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan Korena. Tuhan, Engkau mengangkat Korena dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan Korena di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 6. Dalam kesenanganku Korena berkata, Korena takkan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami setiap orang ini mempersembahkan doa kami. Terima kasih. Justru dari awal kayak tengah tahun ini, Engkau menjaga, Engkau membimbing kami dan memberikan satu hati yang rendah diri, dan Engkau berikan pada kami di dalam keadaan susah ini. Di saat kita dalam keadaan sukses dan baik, kami memohon Engkau berikan hati kami yang rendah hati. Setiap orang ini di tengah ini, saya tidak tergoyahkan. Yang tidak tergoyahkan hanya Engkau lah Tuhan yang tidak tergoyahkan. Supaya kami berintrospeksi diri, supaya kami bisa merendahkan diri, dan supaya kami melihat ditaruh di dalam hati kami. Supaya Hong Kong dalam keadaan stabil, kami tidak meninggikan diri dan kita merasa sangat hebat. Supaya kami bisa merendahkan diri, sekali lagi Engkau berikan pada kami. Di saat kami di dalam kekurangan, di saat kami dalam rasa tentram di dalam dunia ini, supaya kami di dalam dunia ini bisa berdiri dengan kokoh. Engkau tetap menjaga kami, memperlihatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati saudara-saudara semua ini hari ini, di dalam akhir pertengahan tahun ini, dan kami terus di dalam merendahkan diri dan selalu merenungkan Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Dan semua berkat ini Engkau adalah berkat yang darimu, dan berkat ini mengalir dalam hati kami sampai awal tahun, permulaan awal tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara-saudara semua, renungan pagi kita sampai di sini.